menghadiri acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol yang sedang berjalan. Yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan nanti oleh Muhammad Yasin. Dan yang ketiga nanti kata sambutan dari pengurus DKM Masjid Al-Mutakin yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarnaji. Dan yang keempat nanti sambutan dari pengurus tim dari Syekh Abdullah Jaber. Yang terakhir nanti penutup, sekaligus kita untuk menikmati nanti seni bersama. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mulai pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kami Muhammad Yasin. Pada Muhammad Yasin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kami Muhammad Yasin yang telah menantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi ketenangan bagi kita semuanya yang mendengarkan. Selanjutnya kita minta sambutan dari pengurus DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmaji. Pada Bapak Sudarmaji, waktunya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada malam hari ini karena bisa melaksanakan halal bihalal, dan alhamdulillah kita juga kedatangan Syekh Abdullah Jabir. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering melihat di televisi, tapi saya jarang melihat. Kalau yang mungkin abangnya pernah lihat saya. Dan kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian harus sebaiknya kita simak baik-baik apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian setelah ini kan ada acara lagi, yaitu dari tim mereka. Mungkin ini ada beberapa buku ini yang dikarang oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi mungkin tidak bisa memperpanjang kalimat. Jadi saya kira sampai di sini karena acaranya cukup padat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Haji yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita mintakan sambutan dari tim Syekh Abdullah Jabir, sekaligus mereka akan memimpin nanti ceramah dan sekaligus untuk yang doa nantinya kita mohonkan. Mungkin itu permintaan dari kami. Sekian dan terima kasih pada waktunya. Pada tim kami silakan. Berlibur ke Pekanbaru, naik kapal selam, tunggunya di pinggir dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, Arab dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Muhtaram Syekh Abdullah Jabir, yang kami muliakan para alim ulama, imam kita, orang-orang tua kami, yang sama-sama kita hormati ketua PKM Masjid beserta jajarannya. Mungkin tak dapat kami sebut satu persatu. Semoga di malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda, sebelum kita memasuki tausiah dari Syekh Abdullah Jabir, terlebih dahulu kami mengenalkan profil beliau. Tak kenal nanti tak sayang pula ya Bunda. Maka kita kenalkan beliau dulu. Beliau merupakan salah satu adik kandung almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi almarhum Syekh Ali Jabir ini anak pertama, mempunyai saudara 12 bersaudara yang insya Allah semuanya penghafal Al-Quran.
Di sini anak kita ada 15 yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayah bunda tahu almarhum Syekh Jaber anak pertama, kira-kira yang tahu Syekh Abdullah Jaber ini anak keberapa? Yang tahu kami berikan kenang-kenangan buku karangan almarhum Syekh Ali Jaber yang langsung diberikan kepada ayah bunda yang tahu. Yang tahu silakan untuk berdiri dan dijawab. Ada ayah bunda yang tahu? Bismillah. Silakan anak kita. Gak ada tempat-tempat itu bu, masih berdiri itu bu. Silakan. Ayo berdiri. Ada gitu. Kok pernah pesan gitu? Anak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Anak kedua. Betul anak kedua? Enggak. Oke. Itu anak kedua tua kan itu sih. Bunda yang membawa acara ini. Ada yang tahu bunda? Gak boleh lihat handphone ya. Ya ibu tuh semua kan di sini mana bu? Ini bu. Berdiri bu. Ah di situ aja. Kalau ibu di situ aja. Berdiri bu. Gak tahu pula kami ya bu. Ibu yang sering ke majelis ilmu. Silakan ibu. Ayo ibu, yang malu-malu ibu. Ini majelis ilmu nih, kalau mereka ada di tengah kita ini bu. Tidak boleh tempat-tempat gitu ibu. Silakan ibu, diri ibu. Di situ aja ibu berdiri, nggak maju di situ aja. Kalau tukang posisi, boleh ibu berdiri. Berdiri ibu dulu, nggak nampak ibu. Berdiri dulu. Saya betul saya, anak 12. Ya boleh ibu boleh ke depan di tengah. Nanti saya datang ke situ memberikan kenang-kenangan ini pula. Kasih jalan saya. Apa boleh? Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Mudah-mudahan ibu menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa juga untuk saya Ustaz. Karena sakit. Kasih ya. Tak adil pula kan, baru satu ini. Saya tambah lagi. Kira-kira tahu nggak Syabdullah Jaber ini umur keberapa? Boleh angkat tangannya, jangan jauh-jauh gitu ibu. Ada abang kita, ayah kita, anak kita, silakan. Umur beliau berapa? Nggak boleh lagi ibu, udah banyak kali ibu. Ada yang lain? Boleh, silakan. Diri sini, maju. Yang mana juga apa ini? Yang mana lagi? Bapak-bapak, silakan bapak. Jangan mau kalah sama ibu-ibu pak. Masya Allah, silakan bapak. Maju ke depan pak. Pak Doni. Salah. Alhamdulillah kami dapat kesempatan pada saat ini semua terima Allah bahwasanya beliau adalah anak bungsu yang usia 24 tahun. Betul ya? Ini ada 24 tahun. Masya Allah. Lihat salah. Mati. Itu. Mati dua-duanya. Nggak nyala. Tes. Mati juga.
Mau foto sih? Mau foto? Boleh? Foto dulu. Ayo. Karena udah jawab kan kita foto dulu. Tapi nggak dapat tadi. Saya Ada yang tahu kayaknya nomor HP-nya biasa kirim fotonya. Silakan udah coba ibu-ibu sini boleh bu yang boleh ibu di belakang silakan bu kalau muda itu ada yang lain ini Masya Allah, kita doakan semoga anak ini penerus Tuan Guru Ustaz Somad. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Hidayat, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyahnya 31. Ada yang lain? Ada yang lain? Boleh? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 26. Betul saya? 26? Betul. Saya 26 tahun. Lihat kamera ya Pak. 1, 2. Wait, 1, 2. Jadi beliau lahir 13 November 1998 tahun 98 dan beliau merupakan adik kandung almarhum Syekh Ali Jaber dan kita tahu almarhum Syekh Ali Jaber di masa hidupnya dia tinggalkan kota Madinah yang mana dikatakan tanahnya suci. Dia tinggalkan untuk apa? Untuk bagaimana memperhatikan anak-anak yang ada di Indonesia. Tahun 90-an dia berangkat dari Madinah untuk ke negara Indonesia. Dia turun kampung ke kampung, desa ke desa. Tak lain adalah bagaimana wujudkan anak-anak penghafal Al-Quran. Hari ini beliau sudah tiada, tapi harum namanya masih terkenang di telinga kita, di hati kita untuk mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Kita doakan semoga almarhum Syekh Jaber Allah luaskan kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan beliau tahun 2013 Syekh Abdullah Jaber ini menjadi imam di beberapa masjid yang ada di Madinah, beberapa masjid. Kemudian 2014 sampai saat sekarang ini beliau melanjutkan daripada perjuangan almarhum Syekh Jaber mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Maka dari itu ayah bunda kita doakan semoga Syekh Abdullah Jaber Allah sehatkan, Allah kuatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, maka dari itulah kami ajak beliau bersama-sama dengan tim untuk datang kota ke kota, desa ke desa. Tak lain adalah berbagi ilmu, bersilaturahmi sama kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ilmu ini kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami namun tak urut yaitu bersama umat Islam Al-Anhar yang mana punya cita-cita yang mulia yang ada berada di Dubai yang memiliki program sama yang didukung oleh adik kandung almarhum Syekh Jaber yaitu Syekh Abdullah Jaber untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Maka anak-anak muda Riau ini sangat luar biasa bersama tim dari Pekanbaru untuk bersama-sama mendukung program melanjutkan almarhum Syekh Jaber yang menunjukkan 1 juta penghafal Al-Quran. Maka dari itu ya bunda, mari kita dukung dan support. Kelak nanti 20 tahun ke depan mereka akan menjadi penghafal Quran. Di situ nanti ada tempat anak-anak penghafal Quran. Bukan sekedar dihafal di otaknya, tapi masuk di hatinya, mentadabbur di Al-Quran. Kelak nanti disitulah menjadi penolong kita. Maka dari itu ya bunda, mari kita dukung rumah Islam ini. Bagaimana
realisasi untuk mewujudkan anak-anak penghafal Quran. Maka dari itu salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW adalah berbagi. Bagaimana kita berikan daripada harta kita, berikan kepada jalan Allah. Ma'akalta fa'abaita, apa yang kita makan, kita cari uang di luar sana, lalu kita beri makanan, dia akan menjadi busuk, menjadi kotoran. Aulabista fa'abaita, yang kita pakai yang ada di dunia ini semua akan menjadi laku. Allah sadaqta fa'abaita, yang kita sedekahkanlah itu kepada penolong kita di alam kubur. Maka ya bunda, inilah kita dalam berdakwah ini saling ingatkan dan kebaikan. Wadzakir inna fa'ati dzikra, ingatkanlah orang lain, karena saling mengingat itu bermanfaat untuk kita. Pada tim kami persilakan dengan senang hati untuk menjalankan infak perjalanan. Sambil berjalan mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bati ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih ya bunda, semoga apa yang bunda keluarkan di malam hari ini Allah melipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda, setelah selesai tausiah, jangan beranjak dulu dari tempat duduk kita. Nanti kita lihat program anak-anak muda Riau ini yang mewujudkan program syiar dakwah, mewujudkan generasi Qurani yang bisa kita lihat nanti di layar Infopus, biar tiada dusta di antara kita. Kemudian ayah bunda yang satu pemikiran, yang satu hati yang mempersamai kami berikan nanti kenang-kenangan ini karena almarhum Seli Jaber, yaitu rahasia pintu-pintu keberkahan dan rezeki yang sama mempersamai kami. Kami tak jual beli buku ayah bunda yang berniat nanti silakan. Ayah bunda berniat maju ke depan kami berikan. Tak ada batasan waktu untuk ayah bunda untuk tunaikannya. Ini adalah perintah dari ulama kepada kami. Baik bunda, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Sayyidullah Jabar kami persilakan dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dan duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan dalam dudukan kita di majlis ini kita bisa dapat ilmu yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan dan insyaallah mudah masuk surga ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya, sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak.
nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dua macam. Nikmat dunia, nikmat hal-hal yang ada di dunia, dan nikmat macam yang kedua, nikmat yang mensiapkan kita untuk akhirat. Jadi nikmat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mensiapkan kita untuk akhirat itu bulan Ramadan, yang sudah telah datang kepada kita dan sudah selesai. Dan para ulama masa lalu punya harapan selama 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka minta, ya Allah panjangkan umur saya biar saya bisa jumpa dengan bulan Ramadan, bisa beribadah dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maupun kalau Ramadan selesai, mereka juga punya doa selama 6 bulan sesudah bulan Ramadan, ya Allah terimalah amal ibadat saya yang di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada 4 ibadah yang kita berusaha dan semangat untuk melaksanakannya. Ada 4. Yang pertama, ibadat puasa. Puasa Ramadan. Masih kita kalau orang muslim semangat puasa di bulan Ramadan. Bahkan selama 1 tahun mungkin ada orang yang gak pernah puasa, tapi di bulan Ramadan semangat. Termasuk hukum wajib puasa bulan Ramadan, bahkan rukun dari arkanul Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Nah, jadi semangat untuk baca Al-Quran, ibadah yang kedua. Yang ketiga, semangat salat qiyamul lail. Itu salat tarawih, termasuk qiyamul lail. Yang keempat, sedekah, menginfakkan harta kita, karena sunnah Nabi Muhammad SAW menginfakkan hartanya lebih banyak di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini itu menguatkan iman kita. Bulan Ramadan adalah kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita, menaikkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting dari bulan Ramadan, kalau kita dapat hidayah bisa melaksanakan 4 ibadah ini di bulan Ramadan. Dan itu sudah sering. Dan banyak yang dapat. Banyak muslimin dan muslimat yang dapat hidayah di bulan Ramadan. Bisa istiqamah, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah setiap hari, bisa salat tarawih. Tapi hal yang kedua, ini itu istiqamah. Walaupun Ramadan selesai, mereka bisa melanjutkan 4 ibadah tersebut. Bisa melanjutkan 4 ibadah tersebut. Ramadan selesai, saya masih istiqamah salat qiyamul lail. Ramadan selesai, saya masih istiqamah puasa sunnah. Ramadan selesai, saya masih istiqamah baca Al-Quran setiap hari. Ramadan selesai, saya masih istiqamah sedekah. Akan kata ulama, dan mereka punya harapan, ya Allah terimalah amal ibadat saya di bulan Ramadan. Mereka mencatat tanda-tanda amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang dilanjutkan dengan amal selanjutnya. Berarti amal ibadah di bulan Ramadan, gimana Anda tahu amal ibadah saya sudah diterima atau tidak? Kalau Anda lihat saya masih istiqamah, masih baca Al-Quran, masih salat tarawih, masih sedekah, masih puasa.
Itu tanda amal ibadat bulan Ramadan sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 amalan ini kita akan bahas masalah salat qiyamul lail. Tapi sebelum kita bahas cara singkat dengan 4 amalan atau 3 amalan yang lain, harus kita bahas sedikit. Kalau di bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran, artinya setiap hari baca 1 juz, tolong istiqamah. Baca walaupun 1 halaman. Alhamdulillah di Ramadan dapat hidayah, bisa baca 1 juz, bisa berbanyak khatam Al-Quran, bisa berbanyak baca Al-Quran, tetap istiqamah walaupun dengan 1 halaman. Walaupun dengan 1 halaman. Bulan Ramadan Masya Allah bisa sedekah berbanyak-banyak, tetap istiqamah sedekah, khususnya sedekah subuh. Khususnya sedekah subuh. Karena ada malaikat yang turun di pagi hari dan doa untuk orang yang sedekah di subuh hari. Allah berikan keberkahan dan kelebihan kepada orang yang infakkan hartanya di waktu subuh hari. Yang ketiga, itu masalah puasa. Di bulan Syawal kalau bisa melanjutkan dengan 6 hari Syawal, itu seperti 1 tahun puasa. Pahalanya seperti 1 tahun puasa. Kalau masih belum mulai, itu sudah sayang sekali karena sudah ini hari 24. Nah, berarti ya masih ada kesempatan. Kalau mulai besok masih ada 6 hari lagi. Bulan Syawal selesai. Yang masih belum puasa 6 Syawal masih ada kesempatan. Sampai akhir bulan 6 hari itu seperti pahala 1 tahun. Syekh saya belum qada, ada qada gimana? Qada nanti di bulan Dzulqa'dah boleh, enggak ada masalah. Tapi sekarang berusaha puasa 6 Syawal. Bahkan di mazhab Syafi'i ada beberapa ulama yang membolehkan kita kumpul 2 niat, puasa Syawal dan puasa qada. Tapi lebih baik kalau dipisah. Itu lebih baik, lebih afdal. Baik. Ini 3 hal. Kita melanjutkan puasa. Bulan Ramadan bisa 30 hari. Selesai bulan Ramadan, lanjut puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Dan itu wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan setiap bulan minimal puasa 3 hari. Minimal 3 hari puasa. Nah, boleh di awal bulan, di tengah bulan, ayyamul bid, atau di akhir bulan, terserah. Nah, tapi tetap lanjut dengan puasa sunnah. Barang siapa yang puasa 1 hari lillahi ta'ala, ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifah. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan hamba yang puasa 1 hari karena Allah dari api neraka, siksa neraka 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun bukan hitungan manusia, hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna yawman 'indallah ka'alfi sanatan mimma ta'addun. 1 hari di sisi Allah seperti 1000 tahun sisi manusia. Berarti berapa? 1 hari 1000 tahun. Kalau 70 tahun itu berapa tahun? Silakan dihitung. Itu banyak sekali. 1 hari puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab neraka 70 tahun. Dan fadilat puasa kita sudah mungkin hafal. Bulan Ramadan baru selesai dan banyak tausiah dan kajian kita hadiri yang menjelaskan fadilat-fadilat puasa. Banyak hadis dan banyak fadilah. Bahkan ada pintu di surga khusus untuk ahli puasa. Kita masuk dalam bahasan kita, itu salat qiyamul lail. Itu termasuk amalan yang harus kita berusaha melanjutkannya walaupun Ramadan selesai. Khususnya salat witir.
Kenapa khususnya salat witir? Karena ini termasuk sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah ditinggalkan. Keadaan musafir, sakit, apapun, Rasulullah tetap jaga sunnah qabliyah subuh dan sunnah witir. Rasulullah gak pernah ditinggalkan. Kalau Rasulullah musafir, Rasulullah tidak salat sunnah qabliyah ba'diyah ketika safar. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Tapi biasanya tidak. Kecuali sunnah qabliyah subuh. Sunnah-sunnah yang lain Rasulullah berhenti. Itu keadaan safar, Rasulullah berhenti. Kalau ibadah sunnah. Kecuali dua ibadah. Dalam keadaan perang, dalam keadaan musafir, dalam keadaan apa saja. Rasulullah tetap dijaga, tetap jaga. Sunnah qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, dan sunnah witir. Sunnah witir. Dan juga termasuk wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, sama hadis jangan tinggal ada setiap bulan puasa 3 hari, dan juga Rasulullah wasiat jangan tinggalkan salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Kita akan bahas tingkatan salat witir atau tingkatan salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail memiliki 4 tingkatan, 4 derajat. Ada 4 derajat. Tolong dihafal atau ada yang mau dicatat silakan. Biar kita praktis. Yang mau hijrah dan istiqamah salat qiyamul lail mulai dengan tingkatan atau derajat yang pertama. Itu sesuai derajat bulan Ramadan. Langsung sesudah salat Isya. Itu termasuk qiyamul lail. Tapi namanya tarawih. Salat qiyamul lail yang sesudah salat Isya namanya tarawih. Dan juga boleh digabung sama witir. Dan ini tingkatan pertama, derajat yang pertama. Yang baru mau istiqamah salat qiyamul lail, jangan tunggu sampai malam. Jangan tunggu sebelum tidur. Jangan tunggu sebelum salat subuh atau sepertiga malam terakhir. Anda tidak mampu. Kenapa? Baru mulai. Harus step bertahap-tahap, pelan-pelan. Jangan buru-buru masuk ibadah. Jangan buru-buru masuk ibadah. Ya, ini wasiat. Jangan buru-buru salat 12 rakaat sunnah qabliyah ba'diyah. Jangan buru-buru hafal Al-Quran. Kita istiqamah dan berusaha, tapi jangan buru-buru. Yang buru-buru dalam ibadah atau terlalu semangat untuk ibadah, nanti tiba-tiba malas. Tiba-tiba jatuh. Istiqamah mau baca 1 juz, saya mau hafal Al-Quran. Setiap hari 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Lewat 4 hari sudah berhenti baca. Itu malas. Itu kenapa? Ada alasan, sibuk. Oh, 1 juz itu 1 jam ya. Udah hari ini gak usah. Tapi kalau mulai dengan tingkatan setiap hari 1 halaman saja, 5 menit saja. Walaupun ada alasan, walaupun sibuk, tetap baca. Kena 5 menit. Masih 5 menit. Jadi bertahap-tahap. Jangan buru-buru. Cara yang paling cepat hafal Al-Quran, Syekh. Ya, jangan. Pelan-pelan. Bahkan cepat hafal, cepat hilang juga. Itu. Buru-buru mau istiqamah salat qiyamul lail. Waktu, saya tahu, waktu yang terbaik sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam. Ya saya istiqamah mau salat qiyamul lail sepertiga malam. Oh berarti nanti lewat salat subuh. Ini wajib, ini sunnah. Lewati yang wajib. Itu lebih bahaya. Jadi kita bertahap-tahap. Mulai dengan tingkatan yang pertama atau derajat yang pertama sesuai bulan Ramadan, langsung sesudah salat Isya. Sesudah salat Isya. Kalau Anda bisa di bulan Ramadan 12 rakaat, bisa di bulan Ramadan 23 rakaat, selesai bulan Ramadan mulai dengan witir saja 3 rakaat.
usah 12. 3 rakaat. Selesai sunnah ba'diyah, 3 rakaat witir, udah selesai. Sudah dicatat ahli witir. Sudah dicatat ahli qiyamul lail. Kalau sudah terbiasa, terlalu mudah, baru naik 1 derajat lagi. Derajat yang kedua. Derajat yang kedua sesuai wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Salat witir. Salat witir 3 rakaat. Dan witir, khususnya witir, lebih baik sebelum tidur. Khususnya witir, lebih baik sebelum tidur. Berarti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu suka salat witir sebelum tidur. Istri bertanya, kenapa wahai Umar salat witir sebelum tidur? Bahkan waktu yang paling afdal sepertiga malam terakhir. Kenapa gak tidur dulu, baru bangun salat qiyamul lail, digabung sama salat witir? Kata Umar bin Al-Khattab, saya gak tahu kalau saya tidur, apakah saya akan hidup lagi atau tidak. Mungkin nanti mati. Jadi saya mau mati dan sudah dicatat sebagai ahli witir. Jadi sebelum tidur saya salat witir. Nanti kalau bangun boleh salat qiyamul lail atau tahajud tambah witir. Tidak boleh witir 2 kali. Ya. Ini tingkatan yang kedua sebelum tidur. Tingkatan yang ketiga, darajah yang lebih afdal, yaitu sebelum menuju salat subuh. Termasuk waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal untuk salat qiyamul lail sepertiga malam terakhir. Kapan? Nah, ini pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kapan mulai sepertiga malam terakhir dan kapan selesai? Jam 2, jam 3, ini semuanya salah. Ada yang tahu? Jam berapa? Jam 3 salah ya. Sebelum salat subuh ya salah. Itu semuanya. Tapi mulai jam berapa? Mulai jam berapa? Pertanyaannya mulai jam berapa? Jam 2 salah. Ini pasar ini maksudnya. Berapa? Sebelum malam? Jam 10. Nah ini masuk ke malam, tapi bukan sepertiga malam terakhir. Setiap hari ada enggak? 1.15. Dari mana ini? Pernah dengar? Salah juga. Ada yang tahu? Ayo. 12 salah. Saya jelaskan. Alhamdulillah. Gak ada yang jawab berarti hadiah aman. Sepertiga malam terakhir setiap malam mulai di waktu beda. Setiap malam beda. Setiap malam waktunya beda. Ada cara untuk menghitungkan waktu sepertiga malam terakhir. Caranya lihat jam atau waktu azan maghrib. Waktu azan maghrib. Waktu azan maghrib hari ini berapa? Jam 6? Jam 16. Lalu kita bilang jam 18. Kalau kita buka ini. Azan salat maghrib
jam 6 15 menit. Jelas? Dan juga kita lihat waktu azan subuh. Waktu azan subuh jam 4:47. Kita lihat ada berapa jam di antara salat maghrib dan subuh. Silakan hitung. Kita bilang jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 40 menit. Jadi 10 menit atau 11 menit. Kalau kita hitung 15 yang tadi sama digabung sama 40 waktu subuh, jadi 11 jam. 11 jam ini dikali 3. Dibagi 3. Jadi berapa? 11 dibagi 3. 30 berapa? 30 setengah mungkin kita bilang. 30 setengah. Artinya sesudah salat maghrib tambah 3 jam setengah. Jelas tidak? Sesudah salat maghrib ditambah 3 jam setengah. Kalau jam 6:15 menit kita tambah jam 7 1 jam, jam 8, jam 9, atau salat subuh dikurangi 3 jam setengah. Ya terbalik. Itu sepertiga awal, bukan sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir kita kurang dari waktu salat subuh. Kalau salat subuh jam 4 kita kurang 3 jam. Berarti tambah 7 jam dari waktu maghrib. Tapi kalau dari salat subuh kita kurang 3 jam. Jadi 4 jadi 3, 2, 1 dan setengah jam. Berarti hari ini berapa? Hari ini 1:30 mulai sepertiga malam terakhir. Hari ini mulai sepertiga malam terakhir jam 1:30 menit. Kalau bulan depan beda. Bulan selanjutnya beda. Setiap hari atau setiap malam waktunya beda. Kita hitung dari waktu salat maghrib, azan maghrib dan azan isya berapa jam, nanti dipotong 3 dan ditambah 2. Kita lihat jam berapa mulai. Khususnya aplikasi, saya punya aplikasi dijelaskan sudah dihitung. Malam ini mulai jam 1:16. Jam 1:16 menit sudah mulai sepertiga malam terakhir. Begitu kita cara hitung sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang sepertiga malam terakhir, misal kalau musim dingin mulai jam 2 mungkin atau jam 3 mulai. Kalau musim panas mungkin jam 11 sudah mulai sepertiga malam terakhir. Lebih cepat. Jadi itu setiap malam beda. Dan itu waktu yang paling afdal untuk salat qiyamul lail. Dan ini tingkatan yang ketiga, kita balik lagi. Darajah yang ketiga sebelum menuju salat subuh atau sepertiga malam terakhir. Bangun sebelum salat subuh 1 jam. Masih 1 jam bangun, ambil wudu, salat qiyamul lail atau tahajud sama witir. Baru selesai langsung ke masjid dan salat subuh berjamaah. Ini tingkatan yang ketiga. Ada tingkatan atau darajah yang lebih baik atau tidak? Ada darajah yang paling tinggi. Dan itu sesuai salat qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salat qiyamul lail Nabi Dawud alaihi salam. Kita tahu di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ketika ditanya puasa yang paling afdal, kata Rasulullah, puasa yang paling afdal puasa saudaraku Nabiullah Daud. Fakana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Puasa satu hari bukan satu hari. Dan ditanya Nabi Muhammad SAW, salat qiyamul lail yang paling afdal. Kata Rasulullah, salat qiyamul lail saudaraku Nabiullah Daud. Dan itu sesuai salat Nabi Muhammad SAW. Dan ini darajah yang paling afdal. Caranya sebelum menuju salat subuh, tapi juga tidur lagi. Artinya apa? Malam ini mulai jam 1:30, 1:16. Arti saya tidur, bangun jam 2 atau jam 1:16, saya salat qiyamul lail, selesai salat qiyamul lail, tidur lagi. Baru bangun salat subuh. Itu bedanya dari tingkatan yang ketiga sama tingkatan yang keempat. Yang keempat punya tujuan mau menuju salat subuh, mau ikut salat subuh. Jadi saya salat subuh dan saya juga salat qiyamul lail sekalian. Tapi tingkatan yang keempat tujuannya bangun di malam hanya saja berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya saja qiyamul lail. Selesai qiyamul lail saya tidur lagi. Selesai qiyamul lail tidur lagi. Bukan tidur di kasur. Ini bahaya itu. Hati-hati. Terjadi sama saya sendiri. Waktu saya dengar hadis ini, saya belum tahu cara Nabi Daud. Jadi saya tanya sama guru di Madinah, gimana caranya Ustaz? Atau Ustaz begitu gini. Oh, waktu itu saya tidak semangat salat qiyamul lail. Mungkin tak pernah salat qiyamul lail. Kadang-kadang salat atau satu hari satu malam salat, sebelum malam tidak. Waktu masih kecil. Tapi saya dengar hadis ini saya semangat. Tapi malam ini saya salat qiyamul lail seperti Nabi Muhammad SAW. Selesai Isya balik ke rumah, tidur, bangun jam 1, jam 2, salat qiyamul lail, tidur lagi. Bangun nanti jam 8. Sudah lewat, sudah terbitnya matahari. Berarti lewat salat wajib. Kenapa? Karena ingin jaga salat sunnah. Itu bahaya. Kenapa? Karena terlalu semangat untuk ibadah sunnah, buru-buru ibadah. Begitu tadi saya sampaikan, jangan buru-buru ibadah, bertahap-tahap. Jadi jangan langsung tingkatan yang keempat seperti Nabi Daud alaihissalam, jangan. Mulai sesudah Isya dulu, istiqamah, baru naik tingkatan yang kedua sebelum tidur, istiqamah, baru yang ketiga istiqamah, baru kita coba salat qiyamul lail yang paling afdal. Itu ada tingkatan untuk melaksanakan ibadah. Berarti orang yang baru masuk Islam, kalau kita ada orang yang mau masuk Islam, subhanallah, ini cerita. Ada orang yang bertanya, orang ini mau hijrah, mau masuk Islam. Orang ini mau masuk Islam, dia tanya sama orang yang gila, orang muslim gila. Gimana Islam? Saya pernah dengar agama Islam itu, saya mau masuk Islam, gimana caranya? Ada apa di dalam Islam? Dan orang ini sudah tua saya. Ada orang ini yang kasih nasihat, kenapa mau masuk Islam? Jangan, berat sekali itu. Bangun di jam 4, salat subuh, setiap hari 5 kali salat. Nanti ada bulan selama 30 hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai maghrib, sampai malam. Orang ini dengar, itu bahaya.
Nanti anda kumpul hartanya, kerja keras, nanti keluar zakat. Jadi orang ini baru mau masuk Islam, pas dengar cerita ini, oh udah terima kasih, udah saya gak mau masuk. Berhenti, tidak mau masuk. Ada orang Muslim yang dengar, langsung tanya, kenapa begitu? Dia nggak mau masuk Islam. Kenapa harus bertahap-tahap? Jangan buru-buru itu ke semuanya. Ini wajib, ini haram, ini. Nah, jangan. Bertahap-tahap, pelan-pelan. Mulai berapa zikir, mulai salat niat hanya saja tasbih, istighfar. Itu berapa hal. Jangan semuanya. Nah, bertahap-tahap nanti bisa belajar. Seperti anak-anak yang baru belajar, baru 7 tahun baru belajar salat. Jaga 1 salat, setiap hari jaga 1 salat. Ditambah 2 salat, 3 salat, 5 salat, sampai insyaAllah bisa. Mulai bulan Ramadan, puasa setengah hari. Nah, baru istiqamah, baru bisa 1 hari. Itu bertahap-tahap sampai mampu. Jadi orang ini bertanya, kenapa begitu? Ini mau masuk Islam. Nah, jawabannya apa? Jawabannya, ini orang sudah tua, sudah selama 70 tahun dosa, maksiat, sekarang mau masuk surga sama kita. Ya, biarin aja. Seperti surga itu memiliki dia. Katanya, udah berapa tahun main-main dan saya istiqamah, tiba-tiba masuk sama saya, gak usah masuk aja. Biarin, kafir aja kafir. Itu juga termasuk hal yang salah. Yang penting dari cerita ini itu cara belajar agama Islam itu bertahap-tahap, dan juga cara melaksanakan ibadah juga bertahap-tahap. Dan di antara 4 ibadah ini kita betul berusaha menjaga 4 ibadah ini dan melanjutkan 4 ibadah ini walaupun Ramadan selesai. Tapi ada satu hal yang paling penting yang saya mau sampaikan. Jangan berusaha mengkumpul 4 ibadah ini dan istiqamah jaga 4 ibadah ini, tapi sayang sekali tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena salat fardu masih ada. Seperti yang semangat puasa Ramadan, semangat baca Al-Quran, semangat ikut salat tarawih, tapi salat zuhur dan asar itu sayang sekali, mohon maaf tidak ada yang diterima. Yang pertama kita perbaiki salat wajib. Yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salat wajib. Kalau tidak ada amalan kecuali salat 5 fardu, itu sudah cukup sebagai harapan kita masuk surga. Tapi kalau ada banyak amal salih, tapi salat fardu masih lalai, mohon maaf, semua amal ibadah kita sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan orang muslim dan orang kafir dan musyrik adalah salat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat fardu. Kalau salatnya beres, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru lihat amal ibadah yang lain, membereskan amal ibadah yang lain. Kalau salatnya lalai, mohon maaf, amal ibadah kita itu semuanya sia-sia. Betul sekali kita berusaha dan semangat untuk menjadi orang salih dan salihah. Tapi kita mulai hijrah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dengan salat fardu. Perbaiki salat fardu. Mohon maaf kalau tidak ada perubahan di bulan Ramadan, kecuali salat fardu lebih baik, lebih sempurna. Wallah, ini kebaikan yang luar biasa. Sudah cukup. Tidak bisa dapat manfaat dari bulan Ramadan, bisa jaga Al-Quran, jaga tarawih, jaga qiyamul lail, jaga sadaqah, jaga puasa, tapi bisa dapat jaga salat, wallah ini cukup. Luar biasa. Satu salat fardu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 1000 hari puasa.
Satu salat fardu lebih baik dari 1000 kali khatam Al-Quran. Satu salat fardu lebih baik dari 1000 kali atau 1000 rakaat qiyamul lail. Satu salat fardu. Jadi ini wasiat yang pertama atau yang terakhir dan yang terbinti. Dan itu wasiat Rasulullah SAW yang paling terakhir. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah mewasiat salat dengan 3 kali. As-salah, as-salah, as-salah. Maksudnya salat wajib. Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dudukan kita di majlis ini, saya berharap kalau tidak ada kebaikan atau faedah atau ilmu yang kita dapat kecuali perbaiki masalah salat fardu kita, itu sudah manfaat dan ilmu yang luar biasa. Baru kita lihat dengan amal-amal yang lain dan kita berusaha, dan mudah-mudahan kita termasuk orang salihin dan salihat ya Rabbal Alamin. Bahkan para ulama, para anbiya dan rasul, mereka juga punya harapan, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mereka juga minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah tetapkan kami, keturunan kami menjadi ahli salat. Dan biar kita istiqamah melanjutkan ibadat kita walaupun Ramadan selesai, kita berbanyak baca doa, khususnya doa Nabi Muhammad, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membola balik hati, tetap hatiku dalam agamamu. Ya Allah yang membola balik hati, ya Allah tetapkan hatiku jaga salat. Ya Allah tetap hatiku jaga qiyamul lail. Ya Allah tetap hatiku salat puasa sunnah. Ya Allah tetap hatiku baca Al-Quran, bersedekah, semua amal. Kalau anda dapat taufik dan hidayah bisa mengerjakan ibadah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah tetapkan kami dengan ibadah tersebut, bisa melanjutkan ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang salihin dan salihat ya Rabbal Alamin. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang mudah difahami, mudah diingat, mudah dikerjakan, dan insyaAllah mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang punya dosa atau maksiat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih jalan taubah dan istiqamah dan balik kepadanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu bisa membayarkan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang masih jomblo dan ingin nikah, semoga dapat istri atau suami yang salih dan salihah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang mau hijrah dan mendekatkan diri kepadamu ya Allah, ya Allah berikan jalur hidayah dan istiqamah, bisa istiqamah dan melaksanakan ibadah selama hidupnya ya Rabbal Alamin. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna fi zumratil muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya serahkan ke Ustaz Rahmat, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ada 5 ibadah yang saya tadi sampaikan. Ada 5 ibadah yang saya tadi sampaikan. Yang bisa jawab 5 hal dapat 50. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ada 4 ibadah yang tadi saya sampaikan. Siapa? Angkat tangan. Tafadhal, silakan. Bismillah, silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang 4 tadi, puasa 5. Fokus ya. Yalla, sebut ada 4 silahkan. Nanti dapat 40 saya. Silahkan. Puasa. Salat apa? Salat qiyamul lail.
Sadaqah. Sadaqah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang terakhir, yang paling penting, yang paling penting, salat ada dua, salat qiyamul lail, salat wajib. Salat wajib itu apa? Salat zuhur berapa rakaat? Salat maghrib? Masya. Salat isya? Masya. Salat subuh? Hah? Berapa? Dua? Dua? Yakin? Salat subuh dua? Yakin? Salat subuh dua katanya. Betul atau salah? Yakin? Masya Allah, yakin luar biasa. Biasanya kalau kenapa? Nanti langsung berubah. Masya Allah, tinggal sorban saja bisa jadi syekh. Bajunya sama, bijinya sama begini. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ana 50 lagi. Bismillah. Baik. Salat qiyamul lail ada 4 tingkatan. Siapa yang bisa ulangi? Tingkatan atau 4 derajat. Masya Allah, yang jawab semuanya pakai baju hitam. Baik, silakan. Kasih Ustaz. Kalau baca catatan nanti dikasih 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat qiyamul lail ada 4 tingkatan. Yang pertama, sebagaimana sesudah bulan Ramadan, yaitu sesudah sholat isya, sebagaimana sholat tarawih. Kemudian yang kedua, sebelum tidur, yang itu untuk mengerjakan sholat witir 3 rakaat. 3 adalah di sepertiga malam terakhir. Yang keempat adalah tidur, kemudian bangun di sepertiga malam, kemudian tidur lagi dan bangun untuk mengerjakan sholat subuh tepat waktu, sebagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya benar. Coba. Boleh arah sini sih. Boleh arah sini sekali. Sini. Ya sini. 1, 2. Baik. Tadi saya lupa. Yang ketiga sebelum menuju salat subuh, yang keempat sesudah salat qiyamul lail kita tidur lagi. Tapi tidur gimana caranya? Lebih baik ikut cara Nabi Muhammad. Bukan balik ke atas kasur dan tidur nyaman. Nah, Nabi Muhammad SAW suka berbaling saja. Ditaruh kepalanya atas tangannya. Atas tangannya. Itu cara ketika Rasulullah selesai salat qiyamul lail, itu yang paling afdal, tidurnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Kalau jatuh tidur atau nyaman, kepalanya jatuh baru langsung bangun. Tapi kalau di atas kasur pakai AC, nanti sayang sekali jam 8 baru bangun. Jadi biar amalan kita sesuai ajaran Nabi Muhammad atau sesuai posisi Nabi Muhammad, kita ikut selesai salat qiyamul lail, mungkin di atas sujadah. Di atas sujadah taruh kepalanya di atas. Atau bisa kalau takut
silakan ke masjid. Ke masjid, tidur di masjid. Tidur di masjid. Bisa salat qiyamul lail di rumah, ke masjid jam 4 misal, masih 40, tidur di masjid jam 4 sampai waktu salat subuh. Kalau kita orang yang malas atau orang yang tidurnya begitu kuat. Akan saya tahu satu teman saya, kalau bangun-bangun udah lewat atau sudah malam, nobi atau ngobrol sama teman, beliau tidak balik ke rumah, tidur di masjid. Kenapa? Karena beliau yakin kalau saya balik ke rumah, tidur, nanti lewat salat subuh. Begitu semangat, saya tidur di masjid. Nah, tidak boleh saya balik ke rumah. Itu yang betul-betul hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul hatinya tergantung sama masjid atau ada hubungan dengan masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau saya balik, saya akan malas. Jadi saya cari solusi. Solusi ini apa? Tidur di masjid. Tidur di masjid. Boleh juga masuk niat i'tikaf. InsyaAllah juga dapat. Mau tambah lagi satu pertanyaan? Bismillah. Hah? InsyaAllah nanti muazzin gak takut. Muazzin masuk kiranya ini jin atau siapa. Baik. Baik. Pertanyaan terakhir dari Syekh. Gimana cara kita tahu atau hitung waktu sepertiga malam terakhir? Gimana caranya? Cara hitung waktu sepertiga malam terakhir. Mungkin anak-anak ada? Hah? Ibu-ibu. Nah, bismillah. Pertanyaannya bukan jam berapa, tapi gimana caranya. Ini kelas math. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita menghitung sepertiga malam itu menghitungnya setiap hari berbeda-beda, Ustaz. Nah, jadi kita menghitung dari awal masuk maghrib sampai dengan kita salat subuh. Itu nanti dibagi 3. Awal masuk maghrib kapan ya? Kapan awal masuk maghrib? Di saat azan. Waktu azan maghrib dan waktu azan isya subuh. Nah, itu nanti dibagi 3. Nanti di situ kita tahu jam berapa kita sepertiga malam. Sepertiga malam yang itu setelah dibagi 3. Sepertiga malam dibagi 3, nanti kita menghitungnya di sholat subuh jam berapa azannya, nanti dikurangi 3. Dikurangi hasil yang kita dapat. Hasilnya, masya Allah, benar. Dapat. Masya Allah, ibu-ibu bilang tambah pertanyaan, mau habis duit saya. Masih ada jadwal lagi, masih saya. Kalau ada niat atau ingin dapat, ikut jadwal selanjutnya. Mana jadwal saya? Nah, pertanyaannya beda-beda. Setiap jadwal, alhamdulillah, wasiat itu beda, insyaallah. Baik, barakallahu lana wa lakum, dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Mudah-mudahan dudukan kita ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan catat kita sebagai orang salihin dan salihat ya Rabbal Alamin. Untuk anak tadi yang jawab salat subuh 2 rakaat dan yakin dan pasti itu salat subuh 2 rakaat, dapat 10.000 insyaallah. Baik.
Ustaz Rahmat, silakan dilanjutkan sama Ustaz Rahmat menjelaskan programnya, dan insyaallah nanti kita tutup dengan doa ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendapat tausiah dari Syekh Abdullah Jabar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, jangan beranjak dulu dari tempat duduk. Kita minta waktunya 5 menit sampai 7 menit, yaitu kita bersama-sama Syekh Abdullah Jabar mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Hari ini di tempat kita mungkin banyak anak-anak sudah menghafal Al-Quran, tapi ada tetangga kita, saudara kita yang seberang sana, terutama di daerah Kumai, yang mereka ini masih tempatnya mengaji di tempat musola yang lama, yang mereka ini ingin dibuat rumah Quran. Maka Yayasan Rumah Quran ini mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu berbagi musyaf dan pembangunan rumah Quran. Maka ayah bunda, inilah perjuangan almarhum Sri Jabar, dan didukung dan disupport oleh Syekh Abdullah Jabar. Nanti ayah bunda bisa lihat video yang mana akan diputarkan oleh tim kita. Pada tim kita kami persilakan dengan senang hati. Terima kasih kepada Yayasan Rumah Al-Quran Indonesia Islam yang sudah mewakafkan Al-Quran kepada Al-Quran Islami di Madrasah Indonesia Muda. Selamat berjamaah malam dan selamat. Semoga kemudian saya dan bermanfaat bagi terima kasih. Kita sebagai kepala rumah tangga, ayah, kakek, bapak, maka ditanya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak? Alhamdulillah, main sudah ada Baik bunda, itu dari cerita dari video perjalanan daripada Bunda Riau khusus yang ada di Dumai. Kita lagi untuk pembangunan rumah Quran, yang mana anak itu belajar di tempatnya ini tak layak lagi. Kita ingin membangun rumah Quran yang Masya Allah anak-anak ramai yang belajar di sana. Dia di daerah Bukit Kapur, yang mana di posisi tersebut di situ Masya Allah banyak daripada kemaksiatan. Maka kita takut anak-anak tersebut nanti besok terbawa. Maka kita buatlah tempat rumah Quran di sana. Bagaimana nantinya anak-anak ini bisa meneruskan generasi Qurani, menjadikan siraman untuk orang-orang yang akan mereka
bawa dalam dakwah untuk memperingati mereka. Maka ya bunda, kita bersama-sama di tempat yang mulia ini, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, yang mana hari ini, malam hari ini, di majelis ilmu para malaikat hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kita. Hari ini kita saling niatkan dalam kebaikan. Ayah bunda, hari ini di bulan Ramadan kita sudah mulai ngerti, maka kita belajar untuk istiqamah. Bagaimana kita untuk punya hati berbagi, bagaimana harta kita ini kita belanjakan di jalan Allah. Dan mengajak ayah bunda, nanti ayah bunda bisa berniat. Ketika ayah bunda berniat nanti tak ada paksaan. Ayah bunda hari ini tak punya uang, tapi dia niat percaya dengan kalam Allah, percaya dengan firman Allah. Dia berniat, yakin dia tempat ini di masjid, para mereka hadir. Silakan kami berikan kenang-kenangan ini. Buku Al-Wahab Seri Jabar, tak jual beli bukunya ya bunda. Ayah bunda yang berniat dia, kemudian yang berniat tak ada rezeki, kami berikan nomor rekening. Kapan ada rezeki itu bisa ditunaikan, tak ada batas waktunya. Minggu depan, bulan depan bisa diansur, bisa dicicil. Kebaikan yang kita buat hari ini untuk diri kita sendiri. Andaikan kita keluar dari masjid ini, dicabut nyawa oleh Allah, tak ada hutang di antara kita, tak ada terikat ya bunda. Inilah pesan oleh Syekh kami, bagaimana di majelis ilmu ini ajak mereka bersama-sama untuk menjalankan kebaikan.